datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas salah satu pendekatan kualitatif yang sangat menarik dan sering digunakan dalam ilmu sosial, yaitu metode penelitian etnografi. Pernah nggak sih kalian penasaran bagaimana penelitian bisa benar-benar memahami budaya, perilaku, dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat dari dalam? Nah, etnografi adalah jawabannya. Dalam video ini, kita akan kupas tuntas mulai dari pengertian etnografi, tujuan dan ciri-cirinya, sampai langkah-langkah penting dalam melakukan penelitian etnografi yang benar. Nah, ini juga cocok banget buat kalian yang sedang belajar metodologi penelitian atau yang tertarik terjun langsung ke lapangan. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk simak sampai akhir ya, karena di bagian penutup akan ada contoh kasusnya. Contoh kasus nyata penggunaan etnografi dalam dunia riset. Metode penelitian pendekatan etnografi. Konsep implementasi dan studi kasus etnografi ini didefinisikan sebagai metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan budaya, nilai, norma, dan praktik sosial suatu kelompok masyarakat melalui observasi langsung dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian menurut Sparley 1980. Mereka menekankan bahwa etnografi merupakan bentuk penelitian sosial yang memiliki karakteristik khusus dalam hal pendekatan dan teknik pengumpulan data. Sejarah dan perkembangan etnografi pertama kali dikembangkan oleh antropolog pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti Bronislaw, Franz Boas, dan Margaret Mead sebagai pelopor utama. Molosky melalui karyanya tentang masyarakat Tobrian memperkenalkan konsep partisipan observation yang menjadi ciri khas metode etnografi. Perkembangan etnografi kemudian meluas ke berbagai disiplin ilmu sosial. Pada tahun 1920-an, sekolah Chicago mengadopsi pendekatan etnografi untuk studi perkotaan. Pada dekade 1960-an dan 1970-an, etnografi mulai diterapkan dalam penelitian pendidikan, kesehatan, dan organisasi. Paradigma teoritis etnografi didasarkan pada paradigma interpretivis yang menekankan pemahaman makna dan interpretasi subjektif dari tindakan sosial. Pendekatan ini berbeda dengan paradigma positivis yang mengutamakan objektivitas dan generalisasi. Etnografi juga mengadopsi perspektif fenomenologi yang berfokus pada pengalaman hidup subjek penelitian. Selanjutnya ada karakteristik metode etnografi. Yang pertama ada observasi partisipan. Ini merupakan teknik utama dalam etnografi di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari subjek. Penelitian sambil mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, dan fenomena yang terjadi. Tingkat partisipasi dapat bervariasi dari observasi partisipan hingga konflik partisipan. Lalu yang kedua ada holistik. Etnografi menggunakan pendekatan holistik yang berusaha memahami fenomena sosial dalam konteks yang luas dan komprehensif. Peneliti tidak hanya fokus pada aspek tertentu, tetapi berusaha memahami keseluruhan
mengutamakan perspektif emik atau insider view, yaitu memahami fenomena dari sudut pandang subjek penelitian. Hal ini berbeda dengan perspektif etik yang menggunakan kerangka konseptual dan konseptual dari luar. Lalu yang keempat ada key description. Konsep key description yang dikembangkan oleh Clifford Geertz menekankan pentingnya deskripsi yang kaya dan mendalam tentang konsep, makna, dan interpretasi dari tindak sosial yang diamati. Lalu karakteristik yang kelima ada reflexivity. Etnografi menekankan pentingnya reflektivitas, di mana peneliti harus sadar akan posisi, bias, dan pengaruhnya terhadap proses penelitian dan interpretasi. Lalu ada langkah-langkah implementasi etnografi. Yang pertama ada tahap persiapan. Ini pemilihan setting dan subjek peneliti harus menentukan lokasi dan kelompok masyarakat yang akan diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Pertimbangan praktik seperti aksesibilitas, keamanan, dan perizinan juga perlu diperhatikan. Ada negosiasi akses proses. Negosiasi akses melibatkan mendapatkan izin formal dan informal dari anggota komunitas. Peneliti perlu membangun rapor dan kepercayaan dengan subjek penelitian. Ethical consideration aspect dalam etnografi meliputi informed consent. Peneliti harus mempertimbangkan dampak penelitian terhadap subjek penelitian. Lalu ada tahap pengumpulan data. Observasi partisipan. Peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama, biasanya berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, untuk mengamati dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian. Lalu ada in-depth interview atau wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh perspektif subjek penelitian tentang pengalaman, makna, dan interpretasi mereka terhadap fenomena yang diamati. Dokumen analisis. Analisis dokumen meliputi teks tertulis, foto, video, dan artefak budaya lainnya yang relevan dengan konteks penelitian. Lalu ada field note atau pencatatan lapangan yang sistematis dan detail, merupakan aspek krusial dalam etnografi ini. Mendeskripsikan, dia mencakup deskripsi, refleksi, dan analisis awal. Lalu ada tahap analisis data, coding dan kategorisasi data kualitatif. Dianalisis melalui proses coding untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kategori yang muncul dari data. Lalu ada pattern analisis. Ini peneliti mencari pola dan hubungan antar kategori untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Lalu ada triangulasi data dari berbagai sumber dan metode yang digunakan untuk meningkatkan validitas, reliabilitas temuan peneliti. Lalu yang keempat ada tahap penulisan etnografi. Narrative writing. Penulisan etnografi biasanya menggunakan gaya naratif yang menggabungkan deskripsi, analisis, dan interpretasi. Lalu ada voice representation. Peneliti harus mempertimbangkan bagaimana mempresentasikan suara subjek peneliti dengan adil dan akurat. Ada kelebihan dan keterbatasan etnografi. Pertama, kelebihannya pemahaman mendalam tentang etnografi, memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang fenomena sosial budaya. Kedua, kontekstual, memahami fenomena dalam konteks alami dan holistik.
time consuming atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu subjektivitas ini rentan terhadap bias peneliti. Generalisasi terbatas, hasil penelitiannya sulit digeneralisasi ke konteks lain. Lalu ada etika challenge, ini menimbulkan dilema etika yang kompleks. Nah, kita masuk pada studi kasus etnografi. Komunitas pemulung yang ada di perkotaan. Untuk memberikan gambaran yang konkret tentang implementasi metode etnografi, berikut disajikan studi kasus tentang kehidupan komunitas pemulung di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem sosial, ekonomi, dan budaya komunitas pemulung, serta strategi survival mereka di tengah tekanan urbanisasi. Lalu kedua ada setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, yang merupakan salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia. Komunitas pemulung di lokasi ini terdiri dari berbagai latar belakang etis dan daerah asal, dengan mata pencarian utama itu mengumpulkan dan menjual barang-barang bekas. Nah, untuk metode pengumpulan data, pertama ada observasi partisipan. Peneliti menghabiskan waktu 8 bulan tinggal bersama komunitas pemulung, berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari mengumpulkan sampah, memilah barang bekas, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan. Peneliti ikut serta dalam rutinitas harian yang dimulai dari subuh hingga malam hari. Lalu ada metode wawancara yang mendalam. Wawancara dilakukan dengan 25 informan yang terdiri dari pemulung senior, pemulung baru, pemulung, tokoh masyarakat, dan keluarga pemulung. Wawancara difokuskan pada aspek sejarah hidup, motivasi, strategi survival, hubungan sosial, dan pandangan terhadap masa depan. Lalu pada analisis dokumen yang dianalisis itu meliputi catatan harian pemulung, surat-surat penting, foto keluarga, dan dokumen resmi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah. Lalu untuk temuan penelitian, ada pertama struktur sosial komunitas pemulung. Hierarki sosial komunitas pemulung memiliki struktur sosial yang hierarkis berdasarkan pengalaman, jaringan sosial, dan akses terhadap sumber daya. Di puncak hierarki terdapat pemulung senior yang sudah berpengalaman puluhan tahun dan memiliki akses ke area sampah yang lebih produktif. Lalu sistem patronase, terdapat sistem antara pemulung senior dengan pemulung baru. Ini di mana pemulung senior memberikan perlindungan dan akses kerja, sementara pemulung baru memberikan sebagian hasil kerja mereka. Lalu ada yang namanya sistem ekonomi. Ekonomi informal pemulung beroperasi dalam sistem ekonomi informal dengan rantai nilai yang kompleks, mulai dari pengumpulan, pemilihan, hingga penjualan ke pengepul besar. Nah, ini akan diverifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko. Banyak keluarga pemulung melakukan diverifikasi ekonomi dengan membuka warung kecil, menjual makanan, atau bekerja sebagai buruh harian. Lalu yang ketiga ada strategi
survival, yaitu jaringan sosial pemulung. Membangun jaringan sosial yang kuat untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan ekonomi, masalah kesehatan, dan krisis keluarga. Nah, kesimpulan yang pada yang ini yaitu metode penelitian etnografi merupakan pendekatan kualitatif yang powerful untuk memahami fenomena sosial budaya secara mendalam. Dan kontekstual karakteristik utama etnografi meliputi observasi partisipan, perspektif enik dan tick description, dan pendekatan holistik. Implementasi etnografi memerlukan komitmen waktu yang panjang, keterampilan interpersonal yang baik, dan sensitivitas budaya yang tinggi. Studi kasus komunitas pemulung mendemonstrasikan bagaimana metode etnografi dapat mengungkap kompleksitas kehidupan sosial yang tidak terlibat pada permukaan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi struktur sosial, sistem ekonomi, strategi survival, dan konstruksi identitas komunitas pemulung yang sofistikal dan adaptif.